Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan, Ibu Rizky Eka Oktaviani Kohali SGZ MKes. Kami dari kelompok 2 kelas Gizi A, dalam video kali ini akan mempresentasikan materi kami mengenai kasus anemia gizi besi pada anak sekolah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus anggota-anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri, Fitriarti, ada Rina Ayu Agustin, Suci Adila Ainia, Rosdania, Aditya Kusuma, Gigi Dwi Andini Purwanto Putri, dan Dinaryati Mawardani T. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke video presentasinya. Baik, yang pertama definisi anemia. Anemia defisiensi besi merupakan kejadian anemia yang paling banyak ditemukan di dunia dan merupakan penyebab utama disabilitas pada anak dan remaja. Laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa anemia gizi besi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat Indonesia dengan prevalensi pada anak usia 5-12 tahun sebesar 29%. Selanjutnya yang kedua ada penyebab anemia. Yang pertama yaitu kekurangan zat besi dalam makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Entah itu misalnya makanan yang memang tidak tinggi akan kandungan zat besinya, atau bisa juga sudah mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi, namun setelahnya itu mengkonsumsi makanan atau minuman yang sekiranya mengandung tanin, karena memang tanin ini dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga tubuh menjadi kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah yang sehat untuk tubuh. Kemudian yang kedua, ada faktor sosial ekonomi, misalnya suatu keluarga yang mengalami kesulitan dalam membeli bahan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian ada pendidikan, entah itu biasanya ajaran turun-temurun yang tidak mengajarkan betapa pentingnya mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi atau yang lainnya. Ada juga faktor pola makan, biasanya ini lebih ke orang-orang yang suka pilih-pilih makanan atau biasa disebut dengan picky eater, yang dimana makanan yang dia makan ini hanya sesuai dengan apa yang ingin dia makan tanpa memikirkan kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Mungkin misalnya hanya mengkonsumsi makanan yang seperti sayur-sayuran yang tidak tinggi akan zat besi atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan yang terakhir ada gangguan seseorang yang mengalami infeksi. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah distribusi makanan yang tidak merata ke seluruh daerah, serta juga pola makan yang kurang beragam. Ini juga menunjang kurangnya asupan zat besi bagi tubuh seseorang. Kasus penyebab anemia. Yang pertama yaitu 1 di SD Negeri Kembangan di Dusun Kutu, Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten Bantul, dapatkan anemia. Siswa mengalami anemia 16,7%. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu ada di Sekolah Dasar MIPUI Kota Cimahi, yaitu terdapat 20,5% anak yang mengalami anemia, di mana didapatkan data yaitu dari 44 responden, jumlah responden yang anemia yaitu sebesar 20,5%, kekurangan energi sebesar 22,7%, kekurangan vitamin B6 sebesar 20,5%, kekurangan vitamin B12, dan konsumsi makan yang tidak beragam yaitu sebesar 45,5%. Kasus yang ketiga yaitu ada di SMA N9 Mataram, yang dimana diketahui bahwa remaja putri yang tergolong anemia zat besi yaitu sebanyak 47 siswa atau 85,5% siswa. Provinsi Nusa Tenggara Barat ialah salah satu provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Prevalensi anemia di NTB yaitu sekitar 33,45%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik.
Dijelaskan di dalam jurnal bahwasanya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 di SMAN 9 Mataram yang berjumlah 118 siswi. Sampel penelitian ini adalah siswi kelas 11 IPA dan IPS yang terdaftar aktif di SMAN 9 Mataram yang berjumlah 55 siswi. Diketahui bahwa remaja putri yang tergolong anemia zat besi sebanyak 47 siswi atau 85,5%, sedangkan yang tidak tergolong anemia zat besi atau normal ada 8 siswa atau 14,5%. Data menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri kelas 11 di SMAN 9 Mataram tahun 2023 mengalami anemia zat besi. Secara khusus, anemia yang dialami remaja putri akan berdampak lebih serius, mengingat mereka adalah para calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi, sehingga memperbesar resiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, dan juga berat bayi lahir rendah atau BBLR. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian, penyebab, dan kasus, maka kita juga perlu mengetahui mengenai penanganan anemia zat besi pada anak sekolah. Yang pertama itu pemberian preparat besi. Pemberian preparat besi secara teratur selama 3-5 bulan ditujukan untuk mengembalikan kadar hemoglobin dan persediaan besi di dalam tubuh agar keadaan normal. Yang kedua, diagnosa. Diagnosa ditegakkan berdasarkan adanya gejala pucat, menahun tanpa disertai pendarahan maupun organomali. Pemeriksaan tepi darah menunjukkan anemia mikrositor hipokrom, sedangkan jumlah leukosit trombosit dan menghitung jenis normal. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan kadar besi dalam serum. Yang ketiga, membiasakan anak-anak sarapan. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum membiasakan sarapan, padahal dengan tidak sarapan akan berdampak buruk terhadap proses belajar di sekolah, menurunkan aktivitas fisik, dan meningkatkan resiko jajan yang tidak sehat. Melewatkan sarapan pagi menjadi isu kesehatan masyarakat di dunia. Salah satu cara untuk memberantas anemia pada siswa sekolah dasar adalah dengan membiasakan anak-anak sarapan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan perilaku anak di sekolah. Dampak anemia bagi siswa sekolah dasar adalah dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang fisik, rendahnya daya tahan terhadap penyakit, tingkat kecerdasan yang kurang, prestasi belajar dan prestasi olahraga yang rendah. Selain itu, anemia pada anak akan berdampak pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak sehingga menimbulkan gejala muka tampak pucat, letih, lesu, dan cepat lelah sehingga dapat menurunkan kebugaran dan prestasi belajar. Yang keempat, jika anemia yang dialami anak sudah parah, dokter mungkin akan menyarankan transfusi darah. Selain itu, transfusi darah juga biasanya akan rutin dilakukan pada anak dengan anemia akibat penyakit tertentu seperti thalassemia dan anemia sel sabit. Baik, yang berikutnya transplantasi sumsum tulang. Metode ini dilakukan untuk mengatasi anemia pada anak yang disebabkan oleh gangguan pada sumsum tulang dan anemia aplastik. Dokter juga biasanya menyarankan transplantasi sumsum tulang untuk mengobati anemia pada anak yang disebabkan oleh kanker darah. Yang keenam, fortifikasi makanan dengan zat besi. Selain pemberian suplemen, dokter juga akan menganjurkan untuk memberikan makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin. Hal ini bertujuan untuk membantu tubuh anak menghasilkan hemoglobin dan sel darah merah yang cukup. Yang ketujuh, konsumsi tablet tambah darah. Jika anemia pada anak disebabkan oleh kekurangan zat besi atau vitamin tertentu seperti folat, vitamin B12, maka dokter akan meresepkan suplemen zat besi dan atau vitamin tersebut dalam bentuk sirup, tablet, atau puyer. Dosis pemberian suplemen pada anak akan disesuaikan dengan berat badan dan usia anak. Yang terakhir, pemberian antibiotik atau obat cacing. Pada anemia yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan memberikan antibiotik untuk membunuh bakteri penyebab infeksi tersebut. Sedangkan jika penyebabnya adalah infeksi cacing, maka dokter akan memberikan obat cacing untuk anak. Anemia pada anak biasanya akan membaik setelah infeksi teratasi. Namun, untuk mempercepat pemulihan, berikanlah anak makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung zat besi dan vitamin B12. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.